Ya baik, kita lanjutkan untuk yang kelima, untuk menjelaskan perbedaan antara algoritma SAW dan SMART. Ya, sebelumnya di sini saya akan membuat yang algoritma SMART terlebih dahulu ya, karena saya belum buat. Sudah buat, tapi ini kan saya bahas dulu. Di sini saya akan menggunakan prompt yang hampir mirip. Saya menggunakan ini. Nah, ini. Ya betul, yang ini tadi yang atas. Seperti ini. Nah, ini. Ini adalah prompt saya yang masih menggunakan SAW. Tolong ubahlah menjadi algoritma smart saja dan gunakan, saya menggunakan API Grok ya. Gunakan API Grok. Ini saya masih ada ini API Grok. Menggunakan API Grok. Lalu menggunakan ini prompt yang tadi. Karena ini masih menggunakan algoritma SAW ya, dan menggunakan API-nya Gemini. Nah, ini kan API Gemini. Nah, lalu ini sudah ada untuk indeks HTML-nya. Lalu sudah ada servernya, server JavaScript ya. Jika sudah, kita buka kali. Tadi saya nyimpan di C. Mana smart? Nah, ini kita buka. Kita buka satu-satu dulu ya. Nah, ini bukan. Kita buka. Nah, ini untuk indeksnya. Seperti ini. Lalu untuk server JavaScript-nya seperti ini. Saya menggunakan ini ya, Grok API. Nah, menggunakan port 3000. API key-nya menggunakan Grok. Seperti ini. Setelah itu jika sudah, kita itu harus menjalankan ya, menjalankannya bisa lewat command prompt atau cmd, juga bisa menggunakan Windows PowerShell. Seperti ini. Tadi saya menggunakan Windows PowerShell seperti ini ya. Jadi kita harus menuju dulu ke tempat di mana file tersebut disimpan ya. Saya di C, lalu smart. Ini sama CD, C smart. Lalu untuk melihat dalamnya ini dir ya. Directory ini sudah ada ya. Sudah ada index HTML dan server CS. Nah, server sudah ada, aman. Lalu oh ya, sebelumnya ini juga sudah apa ya? Sudah mengaktifkan API-nya ya, API-nya lewat cmd tadi. Dengan ini set, bisa menggunakan PowerShell juga ini, setx grok API key. Terus ini key groknya yang kita miliki ya. Nah, ini saya tadi menggunakan cmd tadi, sudah saya ini. Atau enggak kita bisa lihat ya, cara melihat background cmd. Nah, ini ya. Nah, ini API grok saya sudah saya masukkan tadi sebelumnya. Lalu ke sini ya, tadi ke tempat penyimpanan yang
file tersebut disimpan, lalu lihat direktori apakah untuk mengecek sudah ada atau belum. Lalu ini node server.cs, ini server sudah jalan ya di localhost 3000. Kita lihat seperti ini. Nah, ini sudah ada. Lalu jelaskan, ini hanya bisa bertanya sesuai dengan apa yang masih berkaitan ya dengan smart ini ya. Contoh apa itu smart? Nah, ini bisa jika yang bertanya kepada yang lainnya itu ya di luar dari konteks itu maka tidak bisa. Nah, ini di luar cakupan. Nah, seperti itu nih. Smart adalah singkatan dari bahasa Inggris yang berarti specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk membuat tujuan yang efektif dan dapat dicapai. Nah, penjelasannya ini spesifik, ini tujuan harus jelas dan tidak ambigu, lalu measurable, tujuan harus dapat diukur dan dinilai, lalu ada achievable, tujuan harus realistis dan dapat dicapai. Lalu ada relevan, tujuan harus relevan dengan misi dan visi organisasi atau individu. Lalu ini ada time bound ya, tujuan untuk harus memiliki deadline dan tenggat waktu untuk pencapaian. Dengan menggunakan pendekatan SMART, Anda dapat membuat tujuan yang lebih efektif dan dapat dicapai. Nah, dengan ini kita juga bisa bertanya ya, apakah perbedaan antara dari algoritma SAO ini dengan SMART? Kita copy aja lah, paste. Nah ini kan sudah ada. Nih, algoritma SAO atau Simple Additive Weighting dan SMART ini adalah dua konsep yang berbeda dan digunakan untuk tujuan yang berbeda. Untuk algoritma SAO, suatu metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk memilih alternatif yang terbaik dari beberapa opsi. Algoritma ini menggunakan berat atau weight untuk setiap kriteria dan mencari alternatif yang memiliki nilai tertinggi. Jadi menggunakan bobot ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan yang di pertama itu untuk SAO-nya. Ini saya ada banyak sih SAO-nya, tadi ada 2 ya. Nah, ini contohnya kan menggunakan bobot ya. Analisa SAO. Nah, ini menggunakan bobot ya untuk melihat skornya seperti itu. Nah, berikut langkah-langkah algoritma SAO ini mengidentifikasi kriteria dan alternatif, lalu mengukur nilai setiap alternatif untuk setiap kriteria. Seperti tadi kriteria kan berbeda-beda ya. Kita lihat ya, yang SAO. Nah, tadi SAO. Nah, contohnya ini deh, boleh. Untuk yang parameter ya. Contohnya yang 4 parameter ini ada jumlah kehadiran, lalu ada rata-rata tugas, lalu ada proaktif atau enggak di kelas, lalu ada kegiatan UKM. Nah, untuk masing-masing parameter ini memiliki benefit ya atau benefit bobot yang berbeda ya. Contohnya jumlah kehadiran ada 20%, rata-rata tugas ada 30%, lalu proaktif di kelas ada 35%, dan kegiatan UKM ada 15%. Seperti itu. Dan dia juga bisa melihat untuk parameter seperti benefit atau cost yang merugikan dengan bobot yang ada. Lalu menghitung berat ya, yang tadi udah. Lalu mencari nilai total untuk setiap alternatif dengan menggunakan berat dan nilai setiap alternatif. Lalu memilih alternatif yang memiliki nilai total tertinggi. Nah, seperti tadi itu
memiliki nilai total tertinggi adalah rank yang bagus ya, atau posisi yang bagus. Nah, Anwar peringkat 1. Itu contohnya ya. Lalu kita ke SMART atau spesifik, ini ya, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk membuat tujuan yang efektif dan dapat dicapai. SMART digunakan untuk membuat tujuan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki deadline. Berikut adalah langkah-langkah membuat tujuan SMART. Nah, ini menentukan tujuan yang spesifik, tujuan yang dapat diukur, tujuan dapat dicapai, tujuan yang relevan. Lalu juga memiliki tujuan yang memiliki deadline. Nah, ini perbedaan utamanya ya. Algoritma SEO digunakan untuk memilih alternatif yang terbaik dari beberapa opsi. Sedangkan SMART itu digunakan untuk membuat tujuan. Jadi untuk membuat tujuan ya yang efektif dan dapat dicapai. Algoritma SEO menggunakan berat atau bobot ya, baik untuk setiap kriteria. Sedangkan SMART menggunakan kriteria SMART untuk membuat tujuan. Lalu ada algoritma SEO ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu untuk SMART ini gunakan untuk membuat tujuan. Kita tanya lagi apa ya, contoh dari SMART. Bisa nggak dia? Nah, ini berikut adalah contoh tujuannya ya. Meningkatkan penjualan produk A dalam 6 bulan ke depan. Lalu untuk spesifiknya ini meningkatkan penjualannya. Measurable-nya ini meningkatkan penjualan sebanyak 20% dalam 6 bulan. Achievable dengan meningkatkan iklan online untuk promosi toko-toko, penjualan produk A dapat meningkat. Lalu relevan, ini meningkatkan penjualan produk A dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Lalu untuk time bound-nya ini meningkatkan penjualan produk A dalam 6 bulan ke depan. Ini untuk penjualan di toko ya. Ini restoran ada, lalu kemampuan bahasa Inggris dalam 6 bulan ke depan ini contohnya. Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, lalu meningkatkan skor TOEFL dari 400 ke 500. Achievable dengan belajar bahasa Inggris intensif mengikuti kursus. Dengan menggunakan pendekatan SMART ini, tujuan dapat lebih spesifik, lalu dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki deadline. Jadi SMART ini apa ya, lebih untuk membuat kedepannya lebih baik dengan memiliki deadline tertentu gitu. Seperti itu. Baik, dirasa sudah cukup untuk perbedaan antara SEO dan SMART. Maaf jika ada salah pengertian, salah kata. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.